itu pertama membantu Bu Karti untuk memecahkan masalah yang dihadapi Bu Karti gitu. Baiklah Bu Eva. Semoga setelah melakukan coaching ini antara Bu Eva dan Bu Karti dapat menemukan jalan keluar ya dalam pemecahan masalah dan solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh kita. Ya. Semangat untuk Bu Eva dan Bu Karti. Ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar coaching. Silakan ya. Baik, Bu Karti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, Apa kabar Bu Karti? alhamdulillah sehat. Bersyukur dari Allah semata ya Bu Eva untuk hari ini. Bu Eva sendiri gimana kabarnya? Saya juga baik ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan bagaimana Bu Karti? Kan mengajar ya. Jadi ada nggak sih Bu masalah-masalah yang Ibu hadapi gitu dalam hal Ibu mengajar atau yang lain yang ingin kita bicarakan gitu kan? Ada sih Bu Eva, sebenarnya dari kemarin pengen mengungkapkan sebenarnya di kelas saya itu memang latar belakang keluarga pasti berbeda-beda dan kita juga tahu ya Bu Eva ya, anak-anak itu mempunyai kodrat mereka masing-masing. Tapi karena kodrat yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, akhirnya mungkin saya mengalami sedikit hambatan ya, sedikit bukan hambatan sih, bisa disebut kayak tantangan lah dalam pembelajaran itu, bagaimana saya harus bisa memberikan pembelajaran yang bisa ada salah satu anak sih sebenarnya masalahnya itu salah satu bisa dua orang lah ya dikatakan mereka ini sangat amat kinestetik, jadi mereka tuh bergerak kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi masalah saya itu bagaimana saya ingin anak murid saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti ibaratnya masalahnya itu anak itu terlalu aktif lah ya Bu ya. Jadi agak susah Jadi ya. agak kurang mendengarkan apa yang kita Ya, banyak bermain ya Bu ya ya. betul sekali Bu Eva. Jadi dia agak sedikit tidak mendengarkan instruksi kita, dia asik dengan dunianya sendiri Bu Eva. Itu sebenarnya masalah yang kadang kita hadapi dengan berbagai macam anak ya Bu ya. Betul Bu Eva. Di sini kira-kira hambatan ini pernah nggak sih Ibu melakukan solusi-solusi gitu ya supaya Bu Karti itu bisa melakukan pembelajaran itu bisa tercapai sesuai diinginkan Kebetulan ya Bu Eva, kemarin kita sudah mendapatkan ya selama pendidikan CDP ada beberapa teori pembelajaran sebenarnya bisa saya gunakan lah seperti itu, bisa saya aplikasikan untuk memberikan pembelajaran seperti apa terhadap anak-anak yang sedikit berbeda lah, atau maksudnya sedikit aktif begitu ya, atau kecerdasan kinestetiknya Masya Allah. Jadi yang harus saya lakukan ternyata selama ini saya harus pertama-tama itu ternyata saya harus mengobservasi kecerdasan apa atau apa kelebihan, apa cara belajar, gaya belajar anak itu seperti apa, sehingga untuk memfasilitasi anak itu sesuai gitu dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu sebenarnya yang pertama itu saya harus mengidentifikasi dulu ya anak ini kebutuhannya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, itu kecerdasan yang dia miliki itu kecerdasan seperti apa. Saya pertama itu
itu sih. Nah selanjutnya ternyata saya juga harus memberikan model pembelajaran. Ternyata model pembelajaran juga sangat mempengaruhi sepertinya Bu Eva. Jadi seperti anak yang saya bilang tadi sangat-sangat kinestetik seperti itu. Jadi saya juga harus memberikan model pembelajaran bagaimana bisa memfasilitasi energi dia yang sangat berlebih seperti itu. Nah, selain itu tadi yang harus saya identifikasi, memberikan model pembelajaran, ternyata mungkin saya juga harus lebih melakukan apa ya, pada orang tuanya obrolan lah ya, seperti itu. Harus memanggil orang tuanya, kita harus menanyakan lah apa sih anak ini seperti apa di keluarga. Jadi ada solusi yang sudah dilakukan ya, banyak ya. Baru rencana sih Bu. Baru rencana ya. Sana ya. Kira-kira selama berjalan ini sudah ada belum solusi yang sudah Ibu lakukan supaya saya sudah melakukan trik ini gitu loh. Ternyata tidak berhasil gitu. Sudah pernah belum Ibu melakukan? Sudah. Selama ini saya masih melakukan pendekatan apa ya, individual seperti itu. Jadi saya selama ini sudah anak ini ternyata gak bisa dikasarin Bu Eva. Dia itu lebih cenderung yang harus dialamin lah ya. Nah jadi mungkin nanti ke depannya saya mau tanya juga sih ke orang tuanya seperti apa pola asuhnya ini. Jadi selama ini saya baru melakukan pendekatan individual terhadap anak itu, dan ternyata itu belum begitu berhasil Bu Eva. Selama ini belum begitu berhasil. Bagaimana mendidik anak itu untuk mau mengikuti pembelajaran. Jadi kan kita ini kan harus menciptakan anak yang enggak biasanya anak ini kan ada yang mau mengikuti, ada yang tidak. Sedangkan tujuan saya ingin saya capai itu bagaimana seluruh warga kelas saya itu, murid saya itu mengikuti loh kegiatan yang kita inginkan seperti itu. Tapi tetap dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Jadi tetap harus seperti pembelajaran yang kita dapatkan kembali, pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin ke depannya saya akan melaksanakan itu. Nah, ternyata selama ini mungkin itu yang belum saya laksanakan, dan mungkin ke depannya akan saya bisa laksanakan. Mungkin kalau selama ini saya masih yang pembelajaran itu yang klasikal lah seperti itu ya Bu Eva ya. Iya. Mencoba yang baru tuh, tapi Bu selalu berusaha ya. Insya Allah. Nah, apalagi setelah mendapatkan beberapa ilmu bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ke depannya insya Allah saya akan menciptakan lah ya gaya belajar itu bagaimana mengemas suatu, kita misalnya nih mau menyampaikan konsep hari ini, konsep huruf A atau angka 1 atau angka 5 lah seperti itu kepada murid kita, jadi murid saya. Jadi gimana caranya saya bisa memberikan model-model pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, seperti setelah saya identifikasi gimana untuk anak yang kinestetik tadi, pembelajaran permainan seperti apa sih misalnya nih. Mungkin saya ke depannya akan melaksanakan pembelajaran yang permainan engklek nih, gimana caranya anak itu lompat-lompat tapi dia tetap bisa mengenalkan angka, bisa tetap mengenalkan huruf. Itu untuk anak yang kinestetik. Nah, gimana untuk anak yang nggak suka bergerak, misalnya dia emang fokusnya misalnya dia di kecerdasan ini misalnya apa sih namanya, apa ya, di seninya hebat. Nah, untuk di seninya hebat ya udah kita kasih kertas gambar atau kita kasih mereka cat warna, krayon seperti itu. Gimana caranya mereka menciptakan membuat angka 1 atau mengenal huruf-huruf yang kita ingin kenalkan mereka melalui media itu. Jadi mungkin ada beberapa pilihan jenis main lah yang akan saya sediakan untuk
saya bagaimana memenuhi yang tadi itulah anak yang benar-benar berbeda tadi itu. Sangat baik sih sebenarnya, bagus banget lah idenya ibu untuk ke depannya. Namun kan setiap kita menciptakan ide tuh ya, untuk kita melakukan pembelajaran pasti di situ adalah kendala-kendalanya kan. Ada nggak kira kendalanya? Banyak Bu Eva. Banyak ya. Pertama ternyata untuk menghadapi anak itu kita nggak bisa bekerja sendiri Bu Eva. Apalagi di anak TK ya Bu Eva. Itu ternyata sangat amat butuh bantuan rekan sejawat. Jadi kendalanya itu karena begitu ramainya anak di kelas ternyata untuk melakukan apa yang kita inginkan itu ternyata butuh partner. Saya berharap jadi berkolaborasi ya Bu, ibaratnya tidak akan pecah suatu masalah kalau kita tidak ada kolaborasi dengan yang lain. Kira tapi sudah belum melakukan kolaborasi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. kembali lagi ke masalah klasik sebenarnya Bu Eva. Saya selama ini menemukan teman sekelas ya. Jadi kalau di TK itu kita pasti punya dua guru sebenarnya, nggak sendiri kita ngajar. Cuman selama ini apalagi yang senior ya, senior itu ada apa sih pembelajar yang seperti itu, udahlah nggak usah ngabisin waktu, capek katanya, mendingan udahlah belajar kayak biasanya aja gitu kan Bu Eva ya. Nah sedangkan kebutuhan anak ini kan harus kita penuhi ya Bu Eva untuk menghadapi anaknya. Kalau terus-terusan kita maksain dia secara klasikal, pembelajaran akademiknya secara klasikal, pasti dia akan tambah bosan. Pasti anak itu bakalan gak dengerin kita, bukannya dia berubah malah dia makin menjadi Bu Eva. Jadi sedangkan teman kita sejawat ini kadang diajak untuk melakukan perubahan itu, Masya Allah ya, kita butuh pendekatan yang luar biasa Bu Eva ya. Masih ada masalah di atas masalah. Iya, Kita untuk memecahkan masalah, namun untuk memecahnya pun tetap ada masalahnya. Bu Gitu ya. Eva. Jadi selain harus menghadapi anak, jadi saya juga harus apa ya, karena mungkin dia kurang tahu gitu ya Bu Eva ya, apa dengan pembelajaran. Biasanya kurang mendapatkan informasi Betul, dalam Bu Eva. pembelajaran yang bagus itu. Jadi akhirnya saya juga punya tugas untuk menjelaskan ke dia bahwa oh gini Bu, untuk menghadapi anak ini gimana kalau kita coba dengan seperti ini. Tapi jangan sampai kita membebani dia juga sih. Jadi akhirnya kita mungkin pelan-pelan lah ya ngajak dia berubah, menyampaikan sama dia juga harus pelan-pelan gimana caranya. Berarti banyak harapan ya Bu untuk Iya. melakukan perubahannya Bu. Nanti Banyak sekali, banyak sesuatu. Tapi di setiap permasalahan yang Bu Karti itu pasti ada solusi. Pertama kan tadi soal anak yang aktif. Tapi yang benar Bu Karti harus memanggil wali murid supaya ibu tahu gitu. Ada apa sih dengan anak tersebut? Jadi supaya ibu dapat memecahkan masalah. Terus benar juga sih Bu Karti harus melakukan kolaborasi karena dalam mengajarkan anak itu kita tidak bisa melakukan sendiri gitu kan ya. Jadi banyak hal gitu yang kita harus pecahkan bersama-sama supaya mengeluarkan ide-ide supaya kelas itu bisa hidup, bisa ramai gitu kan. Jadi harapan ibu nanti ke depan gitu melakukan koleksi ini kira-kira ada tidak? Mungkin untuk kedepannya saya akan segera melakukan rencana itu ya Bu Eva ya. Mungkin setelah saya mengungkapkan nih rencana-rencana saya, insya Allah saya kedepannya akan bukan kedepannya ya, mungkin mulai besok atau minggu depan atau besok lah kalau bisa sih. Saya mungkin akan coba tadi yang pembelajaran diferensiasi, saya akan mulai membuat rancangan pembelajarannya besok.
terus mungkin bisa sedikit masuk lagi ke hari esoknya lagi, mulai bisa menyiapkan medianya, terus mendiskusikan sama teman sejawat tadi itu bagaimana Jadi kita banyak, mengeksekusi. Jadi banyak ide ya Bu ya, jadi sekarang benar. ya. Harus banyak cari referensi yang jelas Bu Eva. Jadi gimana perasaan Bu Karti sekarang setelah kita melakukan coaching? Apa perasaan Bu Karti? Alhamdulillah Bu Eva, jadi senang lah ya Bu Eva ya, akhirnya yang tadinya cuma ada di pikiran gimana akhirnya bisa terungkap Bu Eva, jadi bisa terungkap. Dan ini juga mungkin pemicu ya Bu Eva ya, gimana saya segera untuk mengeksekusi apa rencana-rencana yang akan saya laksanakan. Karena rencana kalau tidak dilaksanakan dan didukung dengan hal-hal yang lain pun sebenarnya tidak akan tercapai. Benar Bu Eva. Setelah Bu Karti, terima kasih atas coaching kita hari ini. Sama-sama Bu Eva. Semoga nanti Bu Karti bisa lebih baik lagi. Amin ya Rabbal ke Alamin. depannya dan menemukan segala solusi dalam permasalahan kita dalam hidup. Terima kasih Bu Karti. Sama-sama Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Eva, bagaimana nih perasaannya? Perasaannya Dari dan ya, sangat bagus sekali coaching yang telah dilakukan oleh Bu Eva sebagai coach terhadap Bu Karti sebagai Coaching. Yang saya lihat di sini Bu Eva sangat bagus sekali. Ya, mungkin belum ada tambahan-tambahan dari saya karena penilaian yang saya lakukan yaitu terhadap Bu Eva. Saya mengamati Bu Eva sudah melakukan hal yang baik lah, langkah-langkah sebagai coach yang baik dengan alur kita ya, sudah menentukan tujuan terlebih dahulu dalam melakukan coaching terhadap Bu Karti, terus itu menentukan identitas yang akan dibahas. Setelah itu kemarin itu tuh merencanakan dan melakukan tanggung jawab terhadap rencana yang disusun oleh Bu Karti sendiri. Dan dari semua yang Bu Eva tanyakan itu mengalir dengan apa adanya ya, mengalir atas pertanyaan-pertanyaan masalah yang dihadapi oleh si Bu Karti sendiri. Dan itu sudah membangun motivasi, solusi, dan sudah memantapkan Bu Karti mencari solusi yang terbaik. Udah sangat bagus sekali menurut saya. Untuk selanjutnya, kedepannya semoga lebih baik lagi dan bisa bertahan dipertahankan ya Bu Eva ya dan Bu Karti ya. Semoga permasalahan yang dibahas tadi benar-benar bisa menemukan masalahnya dan masalahnya bisa terpecahkan sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi, rencana yang sudah ditentukan. Semangat untuk Bu Karti dan Bu Eva. Terima kasih Bu Dewi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Karti ingin melakukan coaching dengan Ibu Ini Bu Eva. Kira-kira apa tujuannya Ibu melakukan coaching? Jadi hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu ini. Saya ingin mengetahui keluh kesah apa yang dihadapi Ibu ini dan bagaimana cara kami memecahkan masalah tersebut. Baiklah, silakan. Terima kasih Bu Eva. Kamu ya Bu Yeni ya? Sebelumnya minta maaf ya Bu, Iya. karena lagi batuk, jadi saya pakai masker ya. Ya, tidak apa. Oke, terima kasih Bu Yeni sudah meluangkan waktunya. Untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Yeni ya. Jadi
sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni. Iya, seperti janji kita kemarin ya, Ibu Yeni akan berbagi ya atau menceritakan sesuatu yang menjadi ganjalan Ibu Yeni ya. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi apa sih yang Ibu Yeni harapkan setelah kita nanti melakukan coaching? Apa yang Ibu Yeni inginkan gitu? Untuk di dalam pembahasan atau materi yang saya sampaikan coaching ini mengenai yang ada di sekolah ya Bu, terutama mengenai masalah kolaborasi dengan guru, dengan sesama rekan. Ya misalnya kita kan berbeda-beda ya, walaupun satu kepala sama hitam, dan sama hitam tapi ya tapi dalamnya beda-beda semua. Jadi yang dilihat adalah bagaimana caranya menyatukan kolaborasi antara sesama karyawan dalam pembelajaran. Dalam menemukan materi pembelajaran, intinya budaya yang positif di sekolah. Jadi Bu Yeni ingin nanti bagaimana cara Ibu untuk menghadapi atau menjalankan kolaborasi sesama teman untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Baiklah. Nah, tadi Bu Yeni sudah menyebutkan tujuan. Apa sih yang kira-kira bisa Ibu Yeni sebutkan atau cirikan menurut Bu Yeni budaya positif atau kolaborasi yang ingin Bu Yeni hasilkan itu seperti apa gitu? Kalau bentuk kolaborasinya itu dalam hal kerjasama yang baik dengan sesama tim. Kalaupun ada acara-acara itu bisa dibentuk dengan kepanitiaan yang solid ya, maksudnya solid itu kompak. Jadi benar-benar mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya bagaimana sesuai dengan pembagian tugasnya. Udah gitu apa sih namanya, contohnya aja ya, kita ambil contoh kayak kalau di sekolah saya pada saat acara 17-an, misalnya acara 17-an otomatis untuk mengadakan acara 17-an di sekolah itu kan dibentuk satu tim atau panitia ya, gurunya ini tugasnya dulu untuk mengadakan ini untuk ini gitu ya. Nah itu terkadang kan ada selisih paham, ada yang merasa kayak sudahlah, jadi tanggung jawabnya itu tidak dilaksanakan karena merasa kayaknya enteng, saya ini senior loh, jadi junior masih kadang suka berlaku yang seperti itu ya Bu. Jadi karena merasa senior, jadi si junior inilah yang dibebankan lebih banyak pekerjaan. Nah sedangkan aja maunya saya kalau bisa harus bisa berkolaborasi dengan benar. Jadi posisinya itu semuanya sama-sama rata, tidak ada junior, tidak ada senior, semua sama. Bahkan kalau bisa si senior memberikan contoh yang baik kepada junior. Jadi maunya sih. Jadi itu sama rata, job desk-nya itu harus dijalankan, apa yang sudah diberikan itu dijalankan. Nah, menurut Ibu Yeni, untuk Ibu Yeni menghasilkan tadi itu ya, kolaborasi yang baik itu, posisi Ibu Yeni itu kan harus memecahkan itu ya. Apa sih yang kira-kira bisa Ibu Yeni lakukan untuk mendapatkan kolaborasi yang baik tadi itu? Apa menurut Bu Yeni kekuatan apa yang ada di Bu Yeni yang Ibu Yeni bisa supaya teman-teman Bu Yeni itu bisa berkolaborasi? Kekuatan apa yang Ibu Yeni berikan? Apa yang akan Ibu Yeni lakukan dengan kalian? Dengan sosialisasi dengan posisinya dengan cara bersosialisasi saya ya, pendekatan begitu
pada saat kan yang namanya mau dibentuk tim, suatu tim itu pasti dirapatkan terlebih dahulu. Nah pada saat rapat itu di situ juga bisa memastikan bagaimana caranya biar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan cara memilah dan memilih kalimat yang tepat tanpa menyinggung si senior. Jadi posisinya kita itu bisa karena pemilihan kata yang tepat itu bisa menjadi baik dan pemilihan kata yang tidak tepat itu bisa menjadi rusak, ya kan? Jadi pilih yang tepat untuk menyampaikan agar bisa diterima oleh si senior tersebut. Jadi saya kenal dulu, saya pahami dulu tapi si senior ini bagaimana sifat karakteristiknya, tipenya bagaimana, senang dipuji kah atau senang dibercandain kah atau dia orang yang serius. Jadi kita harus kenal dulu karakteristiknya, baru nanti pada saat rapat kasih masukan dengan kata-kata atau kalimat yang bisa diterima oleh si senior. Jadi kita kasih contoh dulu gimana nih kalau misalnya yang senior kan lebih banyak pengalamannya. Senior ini kan guru buat juniornya, jadi kan kita angkat dulu. Nah, misalnya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau dengan seperti itu siapa tahu si senior ini merasa, oh iya ya, saya ini guru mereka, berarti mereka ini anak di bawah saya bisa mengajarkan mereka, saya bisa mengeluarkan ilmu saya ke mereka, bisa jadi seperti itu. Karena dia mungkin pengennya seperti itu kan dulu, baru bisa mengeluarkan ilmu-ilmunya atau mengerjakan tugas-tugasnya mengikuti dengan alurnya. Jadi kalau harapan saya sih seperti itu. Jadi tadi yang akan dilakukan melakukan pendekatan kepada orang itu, bagaimana kita bisa mendalami karakteristik dia dulu seperti apa, baru kita sampaikan keinginan kita. Nah Bu Yeni, kalau menurut Bu Yeni setelah Bu Yeni melakukan itu tadi, tantangan pada saat ini itu Ibu Yeni itu ada di skala posisi berapa sih, dan posisi berapakah yang Ibu Yeni anggap berhasil? Posisi yang sudah saya anggap berhasil itu tidak terlalu besar sih, 7 saja sudah cukup. Hanya yang saja kalau untuk pendekatan seperti itu bukan hanya mengenali karakteristik si senior tersebut, tapi juga apa ya, pembelajaran sosial emosional itu juga ya, karena kita ngadepin orang belum tentu kita bisa sabar, jadi kita juga harus nahan emosi. Jadi itu pentingnya pembelajaran sosial emosional juga ya. Jadi di situ juga kita harus membentuk diri kita dulu bagaimana caranya bisa menghadapi seseorang yang akan berbeda pandangan dengan kita. Jadi seperti itu. Pastinya di situ saya berharap sekali dengan cara yang saya lakukan, dengan trik-trik yang saya lakukan, tantangan yang saya harapkan bisa tercapai. 7 sudah alhamdulillah. Tapi kalau bisa lebih dari 7 itu udah syukur banget. Kalau posisi untuk saat ini itu masih di tangan berapa? Masih di tangan 7. Masih di tangan 7. Nah, tadi udah Ibu Yeni sebutkan tentang keberhasilan Ibu Yeni di angka 7. Nah, kalau selain tadi adanya pendekatan, ada lagi nggak sih Ibu Yeni akan rencanakan ke depannya? Apalagi sih itu selain untuk membentuk kolaborasi yang baik tadi dalam menimbulkan budaya positif tadi itu, kira-kira ada lagi nggak sih Ibu Yeni akan sampaikan, atau adakah gitu bantuan yang Ibu Yeni akan inginkan dari pihak mana, seperti apa bantuan yang Ibu Yeni harapkan? Kalau bantuan dengan teman-teman sejauh juga itu perlu, karena bukan pribadi antara saya dengan si senior itu saja sendiri, tapi itu hubungan antara senior dengan semua warga sekolah. Jadi maksudnya itu bukan secara pribadi saya dengan si senior ya. Jadi karena posisinya
kalau kegiatan di sekolah otomatis itu kan untuk satu sekolah. Jadi otomatis semua kerjasama antara semua rekan sekolah itu, semua anggota warga sekolah itu dibutuhkan sekali, terutama dari kepala sekolah. Yang paling penting itu kepala sekolah mendukung, udah gitu memotivasi, udah gitu baru kita kembali ke rekan sejawat kita sama-sama pasti bisa. Amin. Nah, tadi itu sudah Bu Yeni sebutkan kan ya, bantuan dari rekan sejawat. Terus ada lagi mungkin selain dari rekan sejawat? Untuk sejauh ini masih cukup Dari situ. karena posisinya masih di dalam lingkup sekolah, dan itu untuk pribadi, antara bukan pribadi ya, untuk membangun keberhasilan yang kan membangun budaya positif, tapi dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Nah, ini masih membicarakan antara guru ya, jadi belum membawa muridnya dulu, karena yang sebagai contohnya si gurunya dulu. Jadi yang benar-benar diharapkan ini bantuannya ya dari warga sekolahnya, dari kepala sekolah dan guru-gurunya dulu. Dari kepala sekolah dan guru. Selama sejauh ini hambatan yang paling Ibu Yeni hadapi itu apa sih kira-kira Bu Yeni? Apa ya hambatannya ya? Kalau untuk hambatan yang terlalu besar tidak ada sih Bu. Hanya saja yang memang egonya tadi ya Bu ya, masih ada ego di diri masing-masing, terutama yang merasa senior. Saya ini lebih senior gitu ya Bu ya, jadi ngerasanya lebih gimana gitu ya, hanya sebatas ego aja sih itu yang hambatannya besar. Dan itu menurut saya tidak terlalu besar sih, asalkan kita tahu cara mengatasinya. Nah, Bu Yeni tadi sudah Ibu Yeni utarakan semua yang Bu Yeni, rencana-rencana Bu Yeni, lalu komitmen Ibu Yeni untuk melakukan dalam waktu dekat ini untuk melakukan yang tadi Ibu Yeni ungkapkan semua itu apa yang akan dilakukan? Tentunya ya saya melakukan semua yang sudah saya rencanakan tersebut, itu saya terapkan di dalam kegiatan yang akan dilakukan. Jadi pada saat di sekolah nanti, pada saat mau pembentukan panitia, pada saat diadakan rapat oleh kepala sekolah, jadi semua dewan guru dipanggil, pada kesempatan itulah akan saya terapkan atau implementasikan apa yang sudah saya susun atau sudah saya rencanakan, trik-trik yang akan saya lakukan agar bisa antara si junior dan si senior tersebut bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Amin, baik sekali Bu Yeni, alhamdulillah. Akhirnya Bu Yeni bisa mengungkapkan rencana-rencana yang akan Ibu Yeni laksanakan ya. Semoga dengan apa yang Ibu lakukan nanti, kolaborasi di sekolah Ibu antara senior dan junior dalam menerapkan budaya positif akan terwujud. Nah, jadi itu tujuan akhir. Setelah Ibu Yeni melaksanakan coaching nih, kita sudah sampai di penghujung yang Bu Yeni ya. Setelah dari tadi kita melakukan coaching, apa yang Ibu Yeni dapatkan selama coaching kita ini, apa yang Ibu Yeni rasakan? Tentunya merasa lega, sangat lega sekali, karena apa ya, termasuk dibilang unek-unek juga bukan, dibilang beban juga bukan, cuma masih menjadi sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikiran karena belum diutarakan, dan itu pun kan belum saya laksanakan karena akan terjadi di kegiatan berikutnya ke depan. Jadi setelah melakukan coaching ini, Bu Yeni akhirnya bisa mengungkapkan ya Bu Yeni rencana-rencana Bu Yeni akan Ibu laksanakan, terus kolaborasi Bu Yeni nanti akhirnya terungkap, dan semoga
komitmen Bu Yeni untuk menjalankan itu semua berhasil dan mencapai tujuan yang ingin Ibu Yeni. Intinya tidak sabar. Oh iya. Tidak sabar sudah menggebu ingin melakukan, mengimplementasikannya. Oke, semoga Bu Yeni konsisten, dan Ibu Yeni konsisten dan komit dalam apa yang Ibu rencanakan. Saya yakin Ibu akan berhasil untuk menerapkan budaya positif atau kolaborasi yang baik tadi bersama rekan Ibu. Oke, terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Bu Yeni sudah mau meluangkan waktu, Ibu Eva juga terima kasih sudah mengikuti kami untuk melakukan coaching ini. Mungkin cukup sekian ya Bu Yeni ya coaching kita hari ini. Mungkin lain kali ada waktu lain lagi untuk kita bisa belajar coaching lagi. Oke. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Karti. Iya Ibu Eva. Dan keren lah dalam melakukan coachingnya ya. Ya cuma di sini saya akan memberikan sedikit masukan kepada Bu Karti. Kedepannya itu lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot supaya coachingnya bisa lebih bersemangat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kira-kira setelah melakukan coaching ini, kamu tidak tujuan edukasi yang tercapai melakukan coaching ini? Jadi setelah melakukan coaching ini, alhamdulillah Bu Eva, jadi saya bisa mengetahui ya Bu Eva ya keresahan-keresahan apa atau bahkan saya bisa mengulik si coach tadi untuk menghadapi keresahan dia itu apa sih rencana-rencana akan dilaksanakan, tujuan dia, jadi dia bisa menentukan apa yang akan dia capai, apa yang akan dilaksanakan sehingga tujuannya si coach tadi itu bisa tercapai. Jadi saya bisa mengulik dan mengetahui apa yang Jadi tujuan ilmu coaching itu akhirnya tidak didapatkan ya. Namun di sini ada sedikit tambahan dari saya masukannya. Jadi saat memberikan melakukan coaching itu jangan lupa memberikan suatu kesimpulan dari solusi masalahnya dari agar coachingnya lebih bersemangat, lebih terima kasih kegiatan coachingnya. banyak ya. Terima kasih atas masukannya. Oke, assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Karti. Hari ini Bu Yeni akan melakukan coaching ya? Oke, nah sebelum Ibu melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa sih yang harus ada selama Ibu melakukan coaching ini? Selama akan melakukan coaching tadi nanti
kan setiap pembelajaran tuh kita kan harus terus ya Bu, terus melakukannya gitu. Kita tidak bisa menunggu satu anak atau dua anak yang dia tidak dapat mengikuti pembelajaran atau terlambat. Semua ada targetnya. Jadi kita harus terus. Jadi kalau misalkan saya melakukan pembelajaran itu mengikuti anak-anak yang tidak mampu atau yang kita tidak bisa mengikuti, itu sama saja kita membuat anak-anak yang lain terlambat gitu, tidak bisa. Jadi itu yang sekarang justru saya agak bingung gitu loh, apa pemecahkannya. Sedangkan saya sudah banyak mencari solusi berbagai macam gitu, tetap saja tidak dapat mengubah masalahnya. Solusinya, contoh solusi yang selama ini telah Ibu Eva lakukan apa aja untuk solusinya? Saya banyak misalkan apa sih ini memanggil orang tua wali murid. Ya saya tahu gitu apa sih masalah anak tersebut. Jika saya memberikan pembelajaran dia tidak bisa mengikutinya, misalkannya dia saya tulis gitu ya. Kadang dia bukan nulis tapi ngamuk. Mungkin kan setiap anak tuh pasti ada masalahnya. Tapi kan kita tidak tahu tanpa bantuan orang tua dari sang murid tersebut. Jadi saya mencoba memanggil orang tua. Namun kadang saat saya memanggil orang tua murid tersebut bukan mendapatkan solusi ya Bu, tapi kok malah mendapatkan masalah baru. Masalahnya malah curhat gitu ya Bu ya. Kadang saya bingung gitu loh. Sedangkan kita tuh dalam memanggil itu kan mencari solusi bagaimana Bu kita supaya anak tersebut itu mau belajar gitu. Karena kalau kita belajar hanya guru saja yang mendorong gitu, tanpa bantuan orang tua itu tidak akan tercapai tujuan yang ingin kita capai. Jadi ibaratnya solusinya itu yang saya lakukan, jalan keluar yang sudah saya lakukan adalah dengan melakukan kolaborasi saya dengan orang tua atau wali murid tersebut. Jadi selama ini Bu Eva sendiri sudah melakukan pendekatan terhadap orang tua ya. Iya, Bu. Tapi terhadap si anak sendiri bagaimana? Itu sudah sering saya lakukan. Jadi sepertinya anaknya misalnya kenapa nak gitu ya, dengan kasih sayang sudah saya lakukan gitu, dengan hukuman sudah juga, tapi tetap saja gitu anak itu merasa dirinya merasa tidak mampu gitu. Berarti Ibu belum melakukan pendekatan menggunakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Belum. Coba dijajal ya dengan segitiga restitusi siapa tahu berhasil. Berarti Bu Eva melakukan pendekatannya atau memanggil anak tersebut tidak secara frontal. Saya sudah melakukan sibuk dengan empat mata, Tapi belum menggunakan segitiga dari sisi anak karena saya hanya melakukan pendekatan antara seperti sahabat, jadi saya melakukannya dia seperti teman itu. Namun karena mungkin ya karena tadi ya Bu saya ingin mencari tahu akar mulanya si anak ini ada apa, memanggil orang tua, ternyata orang tuanya malah curhat masalahnya. Jadi saya sebenarnya sih dari situ saya juga tahu sih gitu loh, ternyata ada masalah di keluarga si anak, makanya si anak tuh kurang perhatian. Itu sih yang saya dapatkan. Namun kan saat kita untuk mendapatkan info dari si orang tua malah bercerita yang lain. Ada gitu aja sih. Berarti untuk rencana-rencana atau bentuk yang sudah pernah Ibu Eva lakukan selama ini itu rentang keberhasilannya belum mencapai kata yang memuaskan ya dari Bu Eva sendiri. Sangat belum, karena tujuan saya untuk supaya anak ini mengikuti alur pembelajaran di kelas itu belum semaksimal, belum mendapatkan solusinya. Apa sih yang harus saya lakukan supaya dia tidak tertinggal dengan kawan-kawannya? Berarti dari apa yang sudah Bu
mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan membedakan ya Bu. Jadi membedakan di dalam kelas itu, karena kita tuh tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk sama. Jadi dalam pembelajaran setidaknya dia bisa mencapaikan satu pembelajaran satu hari. Jadi misalkan dalam satu hari itu kita ada 4 pembelajaran atau 3 lah ya ibaratnya. Nah, jika dia mampu untuk menyelesaikan satu pembelajaran, itu sudah tujuan saya yang ibaratnya apa ya, puas hati lah ya si anaknya. Yang penting dia satu, karena terkadang kan lebih maju. Karena kadangan 3 pembelajaran itu satu aja tidak selesai Bu. Yang kadang ini ada apa gitu. Karena anak itu di dalam kelas banyak kegiatannya dengan murung. Terkadang kalau nggak murung dia main gitu. Terkadang saya mencoba ajak bermain. Makanya saya mencoba trik-triknya itu ke depan supaya apa namanya, tujuan saya itu tercapai. Saya mencoba untuk melakukan pendekatan lagi ya Bu ya, pasti ya, pendekatan lagi, terus memberikan pembelajaran yang beda tapi tetap dengan satu tujuan yang ingin saya capai. Misalkan berhitung, kalau anak lain berhitung mengikuti materi, saya buat mempermudah dengan cara bermain. Itu yang saya coba. Untuk langkah atau trik-trik yang sudah dipersiapkan oleh Bu Eva itu sudah sangat bagus menurut saya, sudah sangat menarik. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa diterima oleh anak tersebut. Tapi untuk tambahan saran saya, lakukan sedikit restitusi tadi ya Bu ya. Kan tadi kan Bu Eva sudah melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, tapi masih belum menggunakan alur sedikit restitusi. Siapa tahu lebih membantu lebih dalam sedikit restitusi tersebut. Setelah itu dari segi pembelajaran, selain dari yang tadi Bu Eva sebutkan, siapa tahu dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi menemukan kendala dulu ya kan, dari segi restitusi, segi 3 restitusi tersebut sudah tahu nih kendala anak tersebut bagaimana, kenapa sih ya kan. Otomatis anak tersebut kan termasuk di bagian mana nih sistem pembelajarannya yang lambat dalam menerima masukan materi ya. Jadi berarti kita bisa membedakan kelompok anak yang mana di dalam kelas. Jadi semua bisa rata, tidak tertinggal dalam satu kelas. Jadi satu kelas itu tuh sama-sama mencapai materi, tujuan materi tersebut tercapai, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Tugasnya antara si anak yang si lambat, anak sedang, sama anak yang cepat dalam menangkap kelompok. Itu saja sih hasilnya sekarang. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya langkah-langkah yang sudah Bu Eva persiapkan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa bisa terrealisasi dengan baik, dan anak tersebut sudah dapat sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik lagi. Nah, selain dukungan apa sih yang Bu Eva butuhkan dalam pemecahan masalah ini? Dukungan dari siapa dan apa bentuk dukungannya? Kalau dukungan yang sangat saya harapkan sekarang itu adalah dukungan dari orang tua sih. Karena pembelajaran kita kan Bu tidak hanya di sekolah, karena di sekolah kan hanya sedikit, lebih banyak anak itu gitu. Jadi saya butuh dukungan dari orang tua si anak tersebut. Dan satu lagi, kalau dari sekolah itu saya inginnya apa sih namanya, alat-alat sarana dari pembelajaran, karena kita kan untuk membedakan anak-anak tersebut kan alatnya pun beda-beda Bu. Setiap anak kan beda. Saja sih Bu. Memang terutama dalam sarkas ya, Iya. sarana prasarana dalam pembelajaran itu yang sangat besar sekali. Nah, setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira refleksi diri apa sih yang dirasakan Bu Eva rasakan setelah kita sharing lah
dengan satu atap yang tidak mampu ini saja, tapi semua bisa berjalan dengan satu tujuan, dengan waktu yang, karena kan ada limitnya ya, ada target pencapaiannya. Target pencapaian bisa tercapai dengan satu tujuan yang sama, tapi dengan cara pemberian materi ataupun tugas yang berbeda dalam satu produk tapi ya. Luar biasa sekali Ibu Yuli diskusi hari ini. Mungkin sedikit saran dari Ibu Yulinya, nanti sebaiknya saat melakukan coaching, bagaimana kita sebagai coach mengusahakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak ya, lebih bervariasi untuk identifikasi masalahnya, atau disebut dengan bobot lah ya, seperti itu Bu Yulinya, agar bagaimana kita mengusahakan agar si coaching ini lebih banyak lagi mengungkapkan apa sih ide-ide atau rencana-rencana dia dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi kita berharap si coaching nanti itu bisa mengungkapkan semua kekuatan atau apa yang dia miliki dalam diri dia untuk menghadapi masalah-masalah ya. Tentu sudah insya Allah semuanya alhamdulillah ya, sudah lengkap sekali sudah mau diobservasi pada saat kegiatan coachingnya. Oke, cukup sekian ya.